Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania. Di sini saya akan memaparkan makalah saya berjudul Demokrasi Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintah yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya yang terpilih. Jadi, pengertian demokrasi adalah pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Indonesia merupakan negara demokrasi sejak awal berdirinya tanggal 17 Agustus 1945. Dalam proses kerjanya, Presiden bertanggung jawab kepada MPR. MPR merupakan badan yang dipilih oleh rakyat. Dalam hal itu berarti pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat karena pemimpinnya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Indonesia berpotensi menjadi contoh negara demokratis di kawasan Asia. Alasan Indonesia menjadi contoh negara demokratis karena Indonesia telah menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu, Indonesia juga berhasil menjadi negara demokrasi karena telah melaksanakan pemilu yang kompleks. Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia sejak 1959 sampai sekarang adalah sistem pemerintahan presidensial. B. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Indonesia melalui 4 masa demokrasi, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi yang masih dalam masa transisi. Pendapat tokoh 1. I.R. Soekarno. Menurut I.R. Soekarno, demokrasi artinya adalah pemerintahan rakyat, suatu strategi untuk membentuk pemerintah yang memberikan hak yang seutuhnya kepada rakyat untuk menjalani pemerintah. 2. Muhammad Hatta memberikan pendapatnya mengenai demokrasi pada sebuah pamflet yang berjudul Ke Arah Indonesia Merdeka, yang berisi, jadinya demokrasi barat yang dilahirkan dari revolusi Prancis tidak membawa kemerdekaan rakyat yang sesungguhnya, melainkan menimbulkan kekuasaan kapitalisme. Sebab itu, demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya, yaitu kedaulatan rakyat. Harus ada demokrasi ekonomi. Ketiga, Sultan Syahrir adalah Perdana Menteri pertama Indonesia. Sultan Syahrir juga memiliki pendapat sendiri tentang demokrasi di Indonesia. Menurut Sultan Syahrir, demokrasi dan sosialisme dapat terwujud dengan asas akal, tidak dengan jalur revolusi terus-menerus. 4. Djoko Suyanto, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada era Kabinet Bersatu II, menjabarkan pandangannya tentang demokrasi yang ada di Indonesia. 8. Upaya politik untuk dapat memperbaiki demokrasi di Indonesia. 1. Harus membawa demokrasi pada kesejahteraan dan keamanan. 2. Demokrasi membutuhkan konsolidasi demokrasi yang kuat. 3. Demokrasi membutuhkan media massa yang membawa pada keindonesiaan dan kemanusiaan. 4. Demokrasi perlu memberantas korupsi. 5. Demokrasi perlu memperkuat pelayanan publik sebagai bentuk penerapan demokrasi di Indonesia. 6. Investasi Indonesia ke depan. 7. Pentingnya sikap kepahlawanan. 8. Demokrasi bukanlah suatu yang instan. D. Kekurangan dan kelebihan. 1. Demokrasi liberal. Berikut ini merupakan kelebihan demokrasi liberal. 1. Kebebasan individu yang dijunjung tinggi. 2. Kekuasaan pemerintah yang dibatasi. 3. Tingkat pendapatan penduduk yang tinggi. Berikut ini merupakan kekurangan demokrasi liberal. Tingkat individualitas yang tinggi, besarnya kesenjangan sosial, banyak terjadi gejolak ekonomi. 2. Demokrasi terpimpin. Berikut ini merupakan kelebihan demokrasi terpimpin. 1. Mampu membangun integritas nasional. 2. Kembalinya Irian Barat. 3. Pelopor non-blok dan pemimpin Asia Afrika. D. 4. Dibentuknya lembaga-lembaga nasional. Kekurangan demokrasi terpimpin. 1. Penataan kehidupan konstitusi tidak berjalan. 2. Terjadinya pertentangan ideologi. 3. Kehidupan politis tidak demokratis. 3. Demokrasi Pancasila era Orde Baru. Kelebihan demokrasi Pancasila era Orde Baru. 1. Beberapa program untuk kesejahteraan keluarga yang tidak berhasil dilaksanakan pada Orde Lama dijalankan pada Orde Baru. 2. Tercukupnya kebutuhan pangan. 3. Keberhasilan dari pelaksanaan gerakan wajib belajar dan juga gerakan orang tua asuh. Kekurangan demokrasi Pancasila era Orde Baru. 1. Banyak kekayaan yang dipakai untuk perintah kota. 2. Kebebasan untuk berpendapat masih jauh di atas kesuksesan.
3. Maraknya kasus korupsi, kolusi, fund, juga tindakan nepotisme hampir di semua kalangan masyarakat. 4. Demokrasi Pancasila era reformasi. Berikut kelebihan demokrasi Pancasila era reformasi. 1. Kebebasan berbicara dan berpendapat. Pemberantasan korupsi. 3. Menjamin stabilitas politik. 4. Demokrasi lebih terbuka. 5. Jumlah partai politik tidak dibatasi. Berikut ini merupakan kekurangan demokrasi pada era reformasi. 1. Banyaknya masyarakat yang salah tafsir tentang reformasi. 2. Masyarakat terlalu bebas. 3. Ditinggalkannya program pemerintah yang secara konseptual cukup baik. 4. Banyak pemaksaan yang dilakukan oleh pihak tertentu. 5. Rendahnya pengetahuan tentang politik. Kesimpulan, Indonesia telah mengalami perubahan sistem demokrasi dari demokrasi liberal hingga demokrasi Pancasila. Indonesia mengalami banyak perubahan sistem demokrasi disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah karena banyak kekurangan-kekurangan yang ada pada sistem demokrasi sebelumnya. Sehingga bangsa Indonesia mencoba untuk memperbaiki kekurangan tersebut dengan beralih ke sistem demokrasi lain. Indonesia memilih demokrasi Pancasila karena demokrasi Pancasila melibatkan rakyat secara langsung dalam sistem pelaksanaannya. Selain itu, demokrasi Pancasila juga bersumber dari nilai dan kepribadian bangsa sendiri yang sudah melekat dengan jati diri bangsa Indonesia. Sekian pemaparan makalah saya tentang demokrasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.